Season 2, Bab ke-28. Apa yang kamu lakukan? Secepat kilat Alfian dan Bray menerobos memasuki ruangan itu dan membantu Amira bangun. Melihat Amira didorong dengan kasar dalam keadaan sakit membuat amarah mereka meluap. Terlebih, setelah melihat wajah Amira yang pucat dan tubuhnya yang lemah. Amira menatap Bray dan Alfian secara bergantian, membuat tatapan mereka saling bertemu. Kemudian menunduk demi menyamarkan wajahnya yang tidak tertutupi cadar. Baik Alfian, Aileen, maupun Darren membeku setelah melihat wajah Amira untuk pertama kali. Alfian bahkan tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Hanya matanya yang dipenuhi cairan bening, memandangi wajah gadis itu. Kini, ia paham apa yang membuat Bray begitu yakin hingga memaksa mencari tahu tentang Amira. Begitupun dengan Darren. Hanya dengan melihat wajah Amira, ia yakin bahwa Amira adalah Bian yang hilang. Sementara Aileen, ia masih terpaku di tempatnya berdiri. Seolah kehilangan kata, setiap bagian wajah Amira mengingatkannya pada Bian kecil. Perlahan Aileen melangkah dengan air mata berguguran. Ia berjongkok di hadapan Amira, membelai wajah itu dengan berlinang air mata. Mas, tatapan Alfian mengarah kepada suaminya. Alfian yang paham arti tatapan itu hanya mengangguk pelan. Iya, tenang dulu. Apa yang kamu lakukan? Elan, kenapa kamu memperlakukan Amira sekasar ini? Apa kamu sudah tidak waras? Pekik Darren, nyaris membentak. Dia anaknya Wulan. Abi, anak dari wanita yang sudah membunuh ayah. Balas Elan dengan suara tak kalah meninggi. Darren tersentak kaget, kelopak matanya memicing. Apa maksud kamu? Pembunuh ayah barusan ada di sini, Abi. Dan ternyata dia ibunya Amira. Bagaimana aku bisa menikahi anak dari wanita yang sudah membunuh ayah? Suara Elan menggelegar, mengalirkan amarah yang meledak. Tanpa kata lelaki itu langsung melangkah dengan tergesa-gesa. Tanpa peduli melewati semua orang yang ada di ruangan itu. Elan, tunggu. Panggil Darren. Namun putranya itu tetap melangkah tanpa peduli apapun. Erlan bahkan menabrak Bow yang sedang melangkah menuju ruangan itu. Bow menatap Darren penuh tanya, lalu kemudian terfokus kepada Amira yang masih terduduk di lantai. Dalam sekejap, Bow merasakan seluruh tubuhnya gemetar saat melihat wajah pucat Amira. Waktu seolah berhenti selama beberapa saat. Adek, ucapnya dalam hati. Matanya seketika dipenuhi ciran bening. Tersadar, Boy langsung memasuki ruangan itu. Pandangannya tertuju pada jarum infus yang mengantung begitu saja. Sementara pergelangan tangan kiri Amira terlihat sedikit membengkak. Alfian langsung mengangkat tubuh Amira dan membaringkannya di tempat tidur. Gadis itu tampak masih bingung, sebab orang-orang yang ada di ruangan itu menangis. Namun, semuanya berhenti saat tim dokter yang menangani Amira memasuki ruangan. Amira, dengan dibantu Melati menggunakan cadarnya. Tolong, sebagian apa bisa keluar dulu? Ucap sang dokter. Baik, dokter. Ucap Darren, sambil memberi isyarat agar para lelaki keluar dulu, meninggalkan Aileen dan Melati yang menemani Amira di ruangan itu. Papa dan kakak sudah lihat wajahnya. Kan? Dia mirip adek. Kan? Pa. Ucap Bray berusaha meyakinkan. Alfian mengusap bahu putranya diiringi anggukan kepala. Dia pasti adek. Pa, aku yakin. Imbuhnya lagi. Sabar dulu, nak. Kita semua berharap begitu. Kita masih harus menunggu. Bray mengusap wajahnya kasar. Sementara Boy yang juga baru pertama kali melihat wajah Amira dibuat terkejut. Sementara di dalam kamar, Amira duduk bersandar dengan jarum infus terpasang di pergelangan tangan kanan. Dokter sudah keluar setelah memberi penanganan dan memastikan semua baik-baik saja. Tatapan Amira kosong, dadanya sesak dengan air mata tertahan. Saat ini ia benar-benar merasa berada di persimpangan. Di satu sisi ia memikirkan ibunya, di sisi lain ia harus dibuat terkejut oleh ucapan Melati tentang kemungkinan bahwa dirinya adalah Bian yang hilang. Tak dapat dipungkiri ada sedikit rasa hangat pada hatinya. Namun bagaimana dengan ibu yang sudah bertaruh nyawa untuknya? Ia mungkin akan mendekam di penjara, atau lebih buruknya lagi dibunuh. Dan Amira akan melakukan apapun untuk menyelamatkan ibunya. Sejenak, sorot matanya tertuju kepada sepasang suami istri yang sedang duduk di sofa,
Lalu kemudian dua pemuda yang berdiri di sisi mereka. Ada perasaan berbeda yang ia rasakan sejak pertama kali bertemu dengan mereka. Aileen yang begitu lembut, Alfian yang hangat. Boy dan Bray yang membuatnya merasa seperti merasa terikat. Bagaimana? Nah, apa kamu setuju menjalani tes DNA? Tanya Melati beberapa saat setelahnya. Amira menarik napas dalam. Matanya terpejam bersama cairan bening yang mengalir. Tangannya meremas selimut yang membalut tubuhnya. Maaf, Umi. Tapi semua dugaan itu salah. Saya bukan Bian. Saya adalah Amira Hairunisa. Wulan adalah ibu kandung saya. Tapi bagaimana dengan surat yang ditemukan Umi kamu di pondok? Kali ini Darn menyelah. Saya memang pernah jatuh ke sungai saat masih kecil. Abi. Tapi saya memastikan bahwa saya bukan Bian. Kemiripan kami pasti hanyalah sebuah kebetulan. Kamu yakin? Nak? Amira mengangguk. Iya, Umi. Gadis itu terisak dengan kedua tangan mengatuk di depan dada. Tolong kasihani ibu, Umi, Abi. Saya rela melakukan apapun agar ibu saya dibebaskan. Biar saya saja yang menggantikan hukuman untuk ibu. Ibu saya bukan orang jahat. Tenang dulu, Amira. Umi dan Abi akan membantu mencari keadilan kalau memang ibu kamu tidak bersalah. Bujuk Darren. Aileen mengusap lelehan air mata yang membasahi pipi. Tak tahan rasanya, ia memilih keluar dari ruangan itu. Bersandar di dinding dengan menahan sesak di dada. Alfian, Boy, dan Bray segera menyusul. Dia Bian, kan? Mas, aku yakin dia Bianku yang terbawa arus sungai. Dia bukan Amira, dia Bian anakku. Tak ada sahutan dari Alfian, yang ia lakukan hanya memeluk sang istri. Sementara Boy berusaha menenangkan adiknya. Meskipun menolak segala kemungkinan, namun Bray memiliki keyakinan bahwa Amira adalah adik kembarnya. Dia bohong, Kak. Dia pasti melakukan ini hanya untuk melindungi ibunya. Dia adik kita, kan? Ucap Bray lirih. Kamu sabar, ya. Kita tidak bisa memaksa orang. Biar Umi dan Abi bujuk Amira dulu. Mungkin dia masih syok. Apalagi sekarang Amira dalam keadaan sakit. Di sisi lain, Erlan dengan ditemani Raffi berjalan dengan tergesa-gesa menuju mobilnya. Ia baru saja mendapatkan alamat tempat tinggal Wulan dari pemilik catering rumah sakit. Menurut sang pemilik catering, baru sebulan ini Wulan bekerja di sana dengan menggunakan identitas berbeda. Erlan membuang napas kasar dengan punggung bersandar di mobil. Fakta yang ia temukan hari ini benar-benar membuatnya frustrasi. Tenang, Erlan. Jangan gegabah. Jangan sampai kamu malah melakukan kesalahan. Ucap Raffi, yang kini duduk di samping Erlan. Raffi cepat-cepat menyusul ke rumah sakit setelah mendapat kabar dari Boy tentang Erlan. Meskipun geram dengan tindakan Erlan, namun mereka tak ingin sang sahabat bertindak hal-hal di luar batas. Bagaimana aku bisa tenang? Raff. Erlan menjambak rambutnya sendiri. Bagaimana aku bisa tenang setelah semua fakta yang aku temukan hari ini? Amira. Dia anak kandung Wulan. Kamu tahu apa artinya? Raffi terdiam. Ia pun sama terkejutnya. Kamu tahu, Raff, aku baru saja memutuskan untuk memulai semuanya dengan Amira. Aku mau memperbaiki semuanya. Tapi ternyata, dia... Bola mata lelaki itu berkilat. Amarah, sedih dan kecewa menyatu dalam tatapannya. Dia anak kandung Wulan, artinya aku dan dia saudara sepersusuan. Haram kalau aku menyentuhnya. Raffi menarik napas dalam-dalam. Yang ia lakukan hanya menepuk bahu sang sahabat. Tenang dulu. Pikirkan semuanya dengan kepala dingin. Erlan lantas mengeluarkan ponsel dari saku jaket, hendak menghubungi Marwan. Satu-satunya orang yang selama ini memberinya dukungan untuk menemukan pelaku pembunuhan orang tuanya. Halo, Om. Aku sudah menemukan Wulan. Apa? Kamu menemukan Wulan? Di mana? Suara pria parubaya itu terdengar memekik terkejut. Ceritanya panjang, Om. Dia bekerja di rumah sakit tempat Amira dirawat. Lebih buruknya lagi, dia ternyata adalah ibu kandungnya Amira. Selama beberapa saat kebisuan melanda, informasi yang diberikan Erlan tentu saja membuat pria parubaya itu terkejut. Om, dengar aku, kan? Iya, Erlan. Om dengar.
Tapi, kamu yakin kalau Wulan itu ibunya Amira? Aku yakin, Om. Aku memergoki mereka bicara. Amira sudah mengakui kalau Wulan itu ibu kandungnya. Sekarang Wulan melarikan diri lagi, tapi aku sudah dapat alamatnya. Oke. Posisi kamu di mana sekarang? Kamu harus hati-hati, Wulan itu licin. Jangan sampai dia lolos lagi. Aku di jalan, Om. Aku baru mau menghubungi pihak kepolisian. Kalau begitu kirimkan alamat Wulan ke Om. Kita harus gerak cepat. Baik, Om. Erlan memutus panggilan, lalu mengirimkan alamat yang ia peroleh dari pihak rumah sakit. Diam-diam Raffi mengeluarkan ponsel dan mengetikkan sebuah pesan. Ayah, aku butuh bantuan. Sekarang. Sementara itu di tempat lain, Marwan tampak panik setelah mendapat kabar dari Erlan. Setelah mendapat pesan berupa alamat, ia lantas menghubungi seseorang. Wulan sudah ditemukan. Saya akan kirim alamatnya, ucapnya kepada seseorang di ujung telepon. Habisi dia tanpa meninggalkan jejak. Setelah memberikan perintah itu, ia memutus panggilan, lantas mengirimkan sebuah pesan. Pria parubaya itu kemudian menatap seorang gadis yang berdiri di sudut ruangan. Yang lainnya tugas kamu. Lenyapkan Amira. Dia bisa jadi ancaman untuk kita.